Siapa? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semuanya pada sehat? Sehat. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan siap untuk belajar ya. Ya, Bu. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Kalau namanya dipanggil, silakan angkat tangan kanannya dan jawab hadir ya. Baik, Bu. Nama berapa sekarang? Oke, Ibu akan absen ya. Yola Atika, Hadir, Bu. Julianti Darakara, Oke. Elina Emon, hadir Bu. Aida Nurul Fitria, Hadir, Bu. Desa Amalia Mulyadi, Hadir, Bu. Pipina Dwi Rianti, Hadir, Bu. Dina Apriana, Hadir, Bu. Darmawan, Hadir, Bu. oke. Rahel Silva Izzati, Hadir, Bu. oke. Dan terakhir Novelina Rosesa. Hadir, Bu. Oke, semuanya pada hadir ya berarti. Nah, sebelum mulai belajar, coba Ibu cek dulu. Apakah meja dan kursinya sudah rapi? Sudah, Bu. Coba lihat di sekelilingnya, lihat kiri dan kanannya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Duduk yang rapi dan siapkan alat tulisnya di meja. Ya, Bu. Ya, Bu.
Nah, anak-anak, coba perhatikan gelas yang ibu isi dengan air panas. Air hangat. Oke, apakah kalian pernah memegang gelas yang isinya air hangat? Pernah, Bu. Jadi, apa yang kalian rasakan ketika memegang gelas yang isinya air hangat? Tangan terasa hangat, Bu. Ada yang lain? Panas, Bu. Ada yang lain? Kalau terlalu panas bisa sakit, Bu. Benar sekali. Menurut kalian, dari mana energi panas ini berasal? Dari air panasnya, Bu. Benar sekali. Air panas itu mengandung energi panas. Nah, sekarang coba sebutkan benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi panas. Ya, Bu. Boleh? Matahari. Ada yang lain? Kompor. Kulika, Bu. Skuter, Bu. Kipas angin, Bu. Wah, benar sekali. Jadi, seperti yang sudah disebutkan, matahari, kompor, setrika, skuter, kipas angin itu adalah contoh benda yang bisa menghasilkan energi panas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi panas dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat mampu menjelaskan bentuk energi panas, melakukan percobaan sederhana, dan mengaplikasikan hasil percobaan energi panas secara sederhana. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan dicermati ya. Baik, Bu. Pagi ini, Pipo, Lula, dan Bob berencana membereskan halaman belakang rumah Pipo untuk acara tidur malam ini. Tapi ternyata Bob bangunnya kesiangan. Jadi mereka harus mempersiapkannya setelah jam makan siang. Dari semalaman di siang hari, rasanya lebih panas ya daripada beres di pagi hari. Nah, makanya, Bob, jangan sering-sering bangun kesiangan. Itu juga sebabnya kenapa aku lebih suka berolahraga di pagi hari. Kalau di siang hari, matahari bersinar terik dan memancarkan banyak energi panas ke bumi. Pantasan aku jadi cepat terasa kepanasan dan kehausan. Iya, itu karena matahari adalah salah satu sumber energi panas. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Selain matahari, api unggun yang akan kita nyalakan nanti malam dan juga gesekan dua benda adalah sumber energi panas lainnya. Kata ibuku, pada zaman dulu, manusia purba membuat api dengan cara menggosok-gosokkan daun batu sampai menimbulkan api loh. Nah, selanjutnya mari kita lihat beberapa manfaat energi panas dalam hidup sehari-hari. Panas matahari yang terpancar ke bumi membuat suhu di bumi menjadi ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga memungkinkan untuk terjadinya siklus air di bumi dan perubahan musim. Panas matahari juga bisa memberikan pakaian dan makanan kan? Iya, Bob. Bahkan panas dari kompor bermanfaat untuk memanaskan air dalam teko. Kalau kita lebih lama di sini nih, tubuh kita pasti akan terasa hangat. Hal ini terjadi karena panas dari sumber energi panas masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi jika kita kehujanan, lama-kelamaan tubuh kita akan menggigil. Hal ini terjadi karena panas dari dalam tubuh kita keluar dari tubuh kita. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Panas bisa pindah dari sumbernya ke tempat lain loh. Contohnya adalah panas matahari berpindah ke bumi, sehingga permukaan bumi jadi hangat. Matahari adalah sumber energi panas terbesar dari bumi. Walaupun sebagian panasnya telah berpindah ke tempat lain, matahari tidak akan menjadi dingin. Air panas juga adalah
Tapi, air panas tidak bisa menghasilkan panas yang baru. Panas yang dikandungnya dapat berpindah ke udara luar yang lebih dingin. Jadi, karena perpindahan panas tersebut, air panas yang semula panas perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Tapi perpindahan panas dapat dicegah, yaitu dengan cara memasukkan air panas ke termos. Sama seperti yang dilakukan ibuku. Termos alat yang mencegah terjadinya perpindahan panas. Air panas di termos dapat tetap panas waktu yang lama. Nah, cara perpindahan panas itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas yang tidak diikuti dengan perpindahan bagian zat yang dilaluinya disebut perpindahan panas secara hantaran atau konduksi. Itu artinya perpindahan panas secara konduksi terjadi pada bidang padat dong. Contohnya adalah ketika sebatang logam dipanaskan, seluruh bagian bahan logam pasti akan menjadi panas. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan bagian zat yang dilaluinya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi pada gas adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Juga waktu kita memanaskan air, bagian yang menerima panas akan bergerak ke atas, sedangkan air yang dingin berpindah ke bawah. Hal ini terus berputar sehingga semua air menjadi sama atau mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara, seperti cuaca pada siang hari ini. Kulit kita pakai banget panasnya. Panas matahari sampai ke bumi melalui dua lambda udara. Kemudian panas matahari memasuki lapisan atmosfer bumi. Oke. Nah, setelah menonton video tadi, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan di depan. Ya, betul. Oke. Nah, silahkan jawab ketiga pertanyaan ini sesuai video yang sudah kalian tonton. Di buku tulisnya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit.
Pertanyaan kedua, benda apa saja yang menghasilkan panas? Ya Bu, boleh? Kompos, setrika, dan matahari Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ya Bu, boleh? Bagaimana kalau menghasilkan panas Bu? Ya. Dan terakhir, pernahkah kalian merasakan panas seperti video tersebut? Ya Bu. Oke, boleh Dina? Pernah waktu memegang gelas air hangat. Ya, benar sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan energi panas. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa energi panas itu ada di sekitar kita dan bisa mempengaruhi benda bahkan tubuh kita. Nah, hari ini kalian akan melakukan percobaan sederhana secara berkelompok untuk mengamati efek energi panas pada suatu benda. Baik Bu. Nah, anak-anak, kita akan belajar dalam kelompok ya. Ya Bu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gulungan kertas. Silakan kalian maju satu untuk mengambil kertasnya. Silakan maju. Satu orang satu ya. Bagikan semuanya. Duduk. Oke, sudah mendapatkan kertasnya? Sudah Bu. Anak-anak yang mendapatkan nomor yang sama berarti berada dalam kelompok yang sama. Misalnya kelompok 1. Siapa kelompok dapat nomor 1? Nah, berarti dia kelompok 1. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Dan seterusnya boleh di Sudah? Oke, sekarang setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Nah, LKPD ini akan menjadi panduan kalian dalam mengerjakan kegiatan atau mengisi LKPD tersebut. Sebelum percobaan dimulai, Ibu alihkan terlebih dahulu. Kerjakan LKPD-nya secara berkelompok dan bekerja sama ya. Baik Ibu. Semuanya sudah dapat? Sudah Bu. Oke, sebelum percobaan dimulai, Ibu akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan, silakan lihat ke sini. Alat bahan yang akan digunakan ada gelas, air hangat, sendok logam, dan sendok plastik. Nah, kalian akan mengamati bagaimana sendok-sendok tersebut berubah saat terkena panas. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah percobaannya. Nah, nanti kalian akan memasukkan air hangatnya ke dalam gelas. Lalu kalian mengamati, masukkan sendok logamnya ke dalam gelas, kalian amati. Nah, setelah itu kalian juga amati di sendok plastiknya. Paham anak-anak? Paham Bu. Nah, selama percobaan berlangsung, kalian harus berhati-hati, tidak boleh bermain-main dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik Bu. Oke, baik, setiap kelompok siapkan alat dan bahannya di meja. Silakan ambil. Sudah? Semuanya sudah
mengambil alat dan bahannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan mulai percobaannya. Ibu yang akan menuangkan air hangatnya ke dalam gelas. Taruh sendok, kedua sendoknya itu keluar dulu. Nah, sekarang coba masukkan sendok logramnya ke dalam air hangat ya. Baik, Airnya jangan dipegang langsung, biarkan airnya di dalam gelas. Diamkan sendok logam di dalam air hangat itu selama 3 menit. Lalu amati. baik, Bu. Tunggu 3 menit ya. Baik, Bu. Oke, sekarang ganti dengan sendok plastiknya. Sendok logamnya silahkan keluarkan dari gelasnya. Pindahkan sendok plastiknya ke dalam gelas air berisi air hangat. Kalian amati selama 3 menit juga.
pertanyaan diskusinya dan berikan kesimpulannya. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Baik, Bu.